أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, ya ma'syarul muslimin jamaah Masjid As-Salam, Bapak-bapak yang saya hormati dan yang saya muliakan, muslimin dan muslimat, semoga semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di forum ini atas karunia dari Allah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia dan khususnya akhirat kita. Salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk materi pembahasan kita dari tafsir untuk surat Al-Lail mulai ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala firman, la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tidak ada yang masuk ke dalamnya, ini ke dalam neraka, kecuali hanyalah orang-orang yang celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan. Dan adapun kelak yang dijauhkan darinya adalah orang-orang yang bertakwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari wajah Allah yang maha tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapatkan keridhaan, kepuasan. Surah Al-Lail 15 sampai 21. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dimulai dari ayat yang ke-15, Allah firman, la yaslaha illal ashqa. Tidaklah ada yang masuk ke dalamnya kecuali dia yang betul-betul udah celaka. Ini adalah ayat kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang neraka. Yang Allah sebut dengan firman-Nya, fa'andzartukum naran talazza. Kami peringatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala apinya. Dan Allah sebut pada ayat ini, la yaslaha, tidak ada yang merasakannya, yang masuk ke dalamnya, kecuali dia adalah orang yang celaka. Maka ayat ini, hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, adalah hukum dari Allah. Yang masuk ke dalam neraka itu adalah orang yang celaka. Ashqa. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ashqa itulah minas syaqawah. Dan artinya adalah lawan dari kebahagiaan, kecelakaan, kebinasaan, kesengsaraan. Itu arti ashqa. Allah menetapkan dalam ayat ini yang masuk neraka itu adalah orang yang celaka. Maka betapa anehnya kalau ada orang yang bilang nggak apa-apa dimasukkan ke dalam neraka. Yang penting cintanya Allah tetap kita dapatkan.
Pernah dengar itu? Ada orang yang mengatakan bahwa nggak peduli mau dimasukkan ke neraka surga atau dimasukkan ke neraka, yang penting cinta kepada Allah. Atau ada yang mengatakan bahwa justru nggak mau masuk surga. Kenapa? Karena di dalam surga katanya hanya bersenang-senang. Yang inginnya masuk neraka, yang dia inginkan. Kenapa? Karena di neraka itu ada ujian semakin berat untuk bersabar. Ini adalah statement narasi-narasi yang sangat bertentangan dengan ayat ini. Jadi bapak-bapak nih kalau nanti mendengar ada narasi-narasi kayak gini, ucapkan ayat ini. Bahwa Allah menetapkan yang masuk neraka itu orang yang celaka. Dan itu mengandung makna Allah murka padanya. Jadi jangan pernah berharap atau mengatakan nggak apa-apa kalau masuk neraka. Na'udzubillah. Ya, kita telah jelaskan di pertemuan yang lalu beberapa penjelasan dan keterangan akan karakteristik neraka yang wajib bagi kita setelah mengetahui itu untuk takut terhadap neraka. Jangan pernah merasa aman dari neraka. Seringan-ringannya siksaan dalam neraka adalah dipakaikan terompah atau sandal yang terbuat dari api neraka. Baru menginjakkan kaki, belum pakai sepenuhnya, baru kena telapak kaki, langsung mendidih kepalanya, pecah kepalanya. Na'udzubillah. Itu kata Nabi yang paling ringannya. Na'udzubillah min adzabin nar. Rasulullah saking takutnya, beliau itu setiap sebelum salam, di semua salat, minta berlindung kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari api neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terkena azab neraka jahanam. Itu Nabi. Maka ayat ini menjelaskan bahwa yang masuk neraka itu adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka celaka kalau ada orang yang bilang nggak apa-apa masuk neraka. Nah, ini termasuk hadirin yang saya muliakan, mau perhatikan, ini termasuk perbuatan yang disebut oleh para ulama dengan nama istihza. Perbuatan istihza adalah perbuatan yang bermain-main, memperolok agama. Istihza adalah perbuatan dosa besar, bahkan pelakunya terancam kufur kepada Allah. Itu namanya istihza. Saya sebutkan dulu dalilnya. Di dalam Quran surat At-Taubah, kalau mau buka Al-Qur'annya, coba buka di surat At-Taubah ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Dari ayat 25 ayat 65 ayat 65 sampai 66. At-Taubah 65 66. Kalau mau buka Al-Qur'annya langsung halaman 197. Hadirin, ayat ini menjelaskan dosa besar dari perbuatan yang disebut dengan apa tadi? Istihza namanya. Istihza itu apa, Ustaz? Istihza itu adalah perbuatan bermain-main, mengolok-ngolok agama. Neraka termasuk objek yang sering oleh sebagian orang dijadikan bahan candaan. Neraka termasuk yang sering. Ya. Dulu waktu masih musim surat kabar, saya ingat banget itu. Yang di surat kabar itu ada kolom komedi, kolom jenaka, Doyok dan teman-temannya. Surat kabar apa itu? Hah? Nah, itu.
Saya ingat sekali, itu di edisi itu, doyoknya itu naik ke atap rumah, panas-panasan. Duduk di atap rumah. Ya. Sampai keringat, panasan. Lalu ada temannya, kalau temannya siapa namanya? Kadir ya? Hah? Ditanya dari bawah, yuk ngapain kamu di atas? Ini saking ingatnya saya masih ingat lafaznya. Ditanya, yuk ngapain kamu di atas? Kata si Doyo membalas dengan ucapan ditulis, latihan. Biar kalau entar masuk neraka udah biasa. Masya Allah. Masyarakat awam menganggap ini bahan candaan. Tapi inilah istihza. Memperolok-olok agama. Masalah neraka. Kayak kemarin belum lama dengan sekarang, orang yang bikin film tentang neraka itu. Yang akhirnya banyak yang melecehkan neraka. Yang membuat tontonan-tontonan yang orang-orang masuk neraka bermain-main segala macam. Istihza. Perbuatan istihza ini hadirin, pelakunya terancam kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya ini dalilnya ini. Allah firman, kalau engkau tanya kepada mereka, maka mereka akan mengatakan kami ini cuma bercanda, bermain-main aja. Katakan kepada mereka, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya, kalian memperolok, jangan cari alasan, qad kafartum ba'da imanikum, kafir kalian setelah kalian beriman. Kalau ada yang menjawab, Ustadz, kami kan cuma main-main. Justru main-mainnya itu yang disebut oleh Allah di sini. Kalau seriusan, lebih langsung lagi hukumnya. Maka jamaah, saya serukan ini untuk kita yang hadir di sini secara khusus, jangan pernah menjadikan agama sebagai bahan candaan. Masih banyak masalah lain. Kata para ulama, silakan bercanda sepuas-puasnya, tapi jangan pernah menjadikan agama sebagai bahan candaan. Jangan pernah. Karena akan terjatuh kepada istihza. Ya. Termasuk tadi yang kita bahas, ada yang mengatakan nggak apa-apa masuk neraka, yang penting aku tetap cinta kepada Allah. Itu istihza namanya. Ya, memperolok apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mari kita jauhkan diri kita dari perbuatan istihza, dosa besar, kekufuran. Baik. Kita kembali ke pembahasan. Setelah ayat Allah mengatakan tidaklah ada yang masuk ke dalam neraka kecuali dia yang celaka, maka Allah jelaskan pada ayat setelahnya, bagaimana orang yang celaka itu? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Dia yang mendustakan lagi berpaling. Ya, inilah salah satu penjelasan tentang karakteristik atau penyebab orang yang kelak masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Siapa mereka itu? Allah sebut dalam ayat ini, alladzi kadzdzaba wa tawalla. Dia yang kadzdzaba wa tawalla. Kadzdzaba mendustakan, wa tawalla berpaling. Ya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, siapa mereka yang mendustakan dan siapa pula yang disebutkan berpaling? Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, kalau yang disebut mendustakan itu adalah orang yang tidak membenarkan agama Islam, tidak membenarkan keimanan, tidak membenarkan Allah, tidak membenarkan Rasulullah, tidak membenarkan syariat agamanya Allah. Menurutnya itu nggak benar, itu namanya mendustakan. Siapa yang berpaling? Dia yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Dia tinggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dua hal yang berbeda. Kalau kadzdzaba, dia yang mendustakan otomatis tidak akan taat. Tapi dia yang berpaling bisa jadi dia beriman, percaya, tapi tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Ini namanya berpaling. Dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Dia mengakui Islam sebagai agama. Dia mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Tapi tidak pernah mentaati Allah. Tidak pernah mengikuti Rasulullah. Ini namanya berpaling. Ini karakter yang kedua.
yang Allah sebut dalam ayat ini sebagai penghuni neraka. Maka jamaah yang saya muliakan, yang saya hormati, mari kita berusaha untuk menghindarkan diri kita dari karakter ini. Karakter penghuni neraka. Mendustakan lagi berpaling. Sebenarnya ini adalah bentuk rahmat dari Allah. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah jelaskan kepada kita. Ini bentuk sayangnya Allah. Supaya kita tahu ini loh yang menyebabkan orang masuk neraka. Lalu kita pun menghindarkan diri kita darinya. Ini kan sayangnya Allah. Ya. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, agar kita menyambut sayangnya Allah itu. Ya. Dia yang mendustakan dan dia pula berpaling. Ya. Inilah yang disinggung oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Disebut oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Mereka inilah yang disinggung oleh Rasulullah dalam hadis, dalam sabda beliau, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi, kullu ummati tadkhulul jannata yaumal qiyamah illa man aba. Setiap umatku kelak akan masuk surga pada hari kiamat kecuali dia yang enggan. Ini dia nih yang berpaling tadi. Mereka umatnya Nabi, disebut oleh Rasulullah. Mereka juga termasuk umat Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah, tapi enggak mau masuk surga. Rasulullah ditanya, wa ma ya'ba ya Rasulullah, siapa itu yang enggan, yang berpaling itu wahai Rasulullah? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Yang taat kepadaku itulah yang masuk surga. Yang durhaka kepadaku itulah yang enggan, yang berpaling. Jadi mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah itu tidak cukup hanya sekedar pengakuan. Tapi juga mengharuskan kita untuk mentaati ajaran beliau. Kalau tidak, maka kita akan teranggap yang berpaling. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala firman pada ayat setelahnya, wa sayujannabuhal atqa. Dan kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dari api neraka itu. Nah, ini ayat yang penting untuk kita cermati bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami kelak akan menjauhkan darinya, yaitu dari neraka itu, orang-orang yang bertakwa. Kata Imam Ibnu Katsir, yakni akan dijauhkan dari api neraka. Ya, orang yang bertakwa. Jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini adalah ayat termasuk dari ayat-ayat yang menjelaskan akan keutamaan bertakwa. Bertakwa kepada Allah itu adalah sesuatu yang luar biasa keutamaan didapatkan bagi mereka yang menjalaninya, menjadi hamba yang bertakwa. Banyak keutamaan orang yang bertakwa itu. Ini ayat salah satunya. Orang yang bertakwa adalah orang yang akan dijauhkan dari api neraka. Dan ketahuilah jamaah bahwa orang yang menyandang gelar takwa itu akan Allah Subhanahu wa taala beri kemuliaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bagi Allah, di hadapan Allah adalah yang paling bertakwanya di antara kalian. Ini keutamaan lain untuk orang yang menyandang gelar ketakwaan. Bahwa mereka adalah orang-orang yang paling dimuliakan oleh Allah. Keutamaan yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebut kelak di hari kiamat ada salah satu fase peristiwa yang kita semua akan menjalaninya. Peristiwa itu adalah menyeberangi sirat, jembatan di atas neraka Jahannam. Yang Rasulullah telah menyebutkan sirat itu ciri-cirinya lebih halus dari sehelai rambut
dan tajam, lebih tajam dari sebilah pedang. Ini adalah sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka Jahanam yang kita semua pasti akan melewatinya. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali pasti akan melewatinya. Nah, untuk peristiwa ini Allah sebut di surat Maryam ayat ke-71 hingga 72. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Allah berfirman di surat Maryam di ayat ke-71, dan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan melewatinya. Kita semua, saya, bapak-bapak, ibu-ibu di belakang, kita semua akan melewatinya. Berdasarkan ayat ini. Karena ala rabbika hatman maqdiyya, dan itu telah menjadi kepastian yang telah ditetapkan oleh Rabbmu. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Lalu pada ayat setelahnya Allah menyebutkan, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa di saat itu. Yang selamat orang-orang bertakwa, kata Allah. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya, dan kami biarkan orang-orang yang zalim di situ dalam keadaan terhina, jatuh ke bawah. Maka ini juga menjelaskan keutamaan orang yang bertakwa. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, bahkan orang yang bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan diberi keutamaan ketika mereka masih hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa beri untuknya solusi, jalan keluar pada setiap problem yang dia hadapi. Dan Allah bilang, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan untuk setiap urusannya. Ini juga keutamaan untuk orang yang bertakwa. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ketakwaan adalah sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyandang gelar takwa akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di akhirat, di dunia pun telah Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan untuk mereka yang menyandang gelar takwa. Dan secara kolektif, negeri kita hadirin, dan bukan hanya negeri kita, berbagai negeri penduduk bumi ini, yang paling dibutuhkan mereka adalah bertakwa kepada Allah. Itu yang paling diharapkan dari mereka. Kita bicara skup negeri kita aja. Kalau orang pinter, gak kurang-kurang orang pinter negeri kita. Betul tidak? Orang cerdas, gak kurang-kurang orang cerdas negeri kita ini. Yang kurang adalah orang yang bertakwa. Bertakwa kunci segala kebaikan. Pangkal segala kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, kata Allah, maka kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari arah langit dan dari arah bumi. Kalau mereka bertakwa. Maka mari kita hiasi diri kita dengan ketakwaan. Dan ini diantara sumbangsi untuk negeri kita. Berdasarkan ayat ini. Kalau kita inginkan kebaikan untuk negeri ini, bertakwalah Anda sebagai rakyat, sebagai warga. Karena dengan ayat ini, Allah jelaskan ketakwaan kalian sebagai warga itu akan mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan untuk negeri. Ya. Maka bagaimana mungkin kita mengharapkan kebaikan dari Allah untuk negeri ini kalau kita tidak berhias dengan ketakwaan, serba kepalsuan. Ya.
korupsi merajalela misalnya. Dan ini adalah bahan untuk kita semua agar termotivasi. Memberi sumbangsih, ikut memberi andil kebaikan bagi negeri. Nggak usah capek-capek, cukup bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari sekian banyak keutamaan takwa, ini di antara ayat yang kita bahas surah Al-Lail ini. Allah menyebutkan wa sayjannabuhal atqa, dan kami akan selamatkan dari neraka orang yang bertakwa. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ya, setelah kita mengetahui keutamaan takwa yang begitu luar biasanya, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang bertakwa. Permasalahan setelahnya, tahukah kita apa itu takwa? Jangan sampai kita cuma tahu nih kata takwa itu, kita kenal, kita nggak asing. Baju kita mereknya, baju koko mereknya takwa. Masjid kita namanya masjid takwa. Rata-rata jalan takwa. Tapi tahukah kita arti takwa itu? Nah, ini yang harus lebih penting kita untuk ketahui. Para ulama telah menyimpulkan dari sekian banyak definisi. Dan saya yakin insya Allah sebagian kita mungkin juga pernah mendengar penjelasan definisi takwa. Yang paling umumnya, takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ini yang paling umum. Takwa itu adalah berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu takwa paling umum. Betul tidak? Betul. Saya tidak menyalahkan. Tapi ada yang lebih dalam lagi, yang lebih mendasar lagi sebagai definisi untuk takwa. Ya. Bahwa yang namanya takwa itu adalah karakter dua hal pada seseorang. Kalau dua karakter ini ada pada diri seseorang, maka dialah orang yang paling bertakwa. Dua. Yang paling mendasar, paling mengakar. Kalau yang lain tadinya itu cabang-cabangnya. Definisi tadi juga termasuk cabangnya. Dua hal yang menjadi dasar dalam ketakwaan. Yang pertama, orang yang bertakwa adalah dia yang senantiasa mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan. Mentauhidkan Allah artinya apa Bapak Ibu? Mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Hanya Allah yang dia tuju dalam ibadah. Tidak ada selain Allah yang dia tuju. Mentauhidkan Allah. Mengesahkan Allah. Dan dia menjauhi perbuatan kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Keyakinan dia hanya Allah yang menentukan segala sesuatu. Penyandaran hatinya hanya kepada Allah. Ketawakalannya hanya kepada Allah. Semua ibadahnya hanya karena Allah. Ini tauhid. Dan dia menjauhi lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Ketika ada selain Allah yang dia tuju dalam ibadahnya. Ingat ya Bapak Ibu, ibadah itu hanya haknya siapa? Haknya siapa ini? Allah. Ibadah itu hanya Allah. Dengan tegas Nabi jelaskan kepada Mu'adz. Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Haknya Allah dari hamba-hambanya yang harus mereka penuhi agar mereka beribadah menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Nah, kalau ibadah itu adalah haknya Allah, nggak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Wajar bila Allah murka semurka-murkanya ketika ada yang memalingkan ibadah bukan kepadanya. Murka Allah. Sampai saking murkanya Allah, Allah menyebut dalam Al-Quran, tidak akan Allah ampuni bagi yang melakukan perbuatan kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat dosa kesyirikan terhadapnya. Tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selainnya. Ini saking murkanya Allah. Karena haknya oleh seorang hamba diberikan kepada yang lain. Murka Allah. Maka jamaah yang saya muliakan, jauhkan sejauh-jauhnya perbuatan kesyirikan. Orang yang bertauhid, menjauhi kesyirikan, inilah orang yang bertakwa.
Allah jelaskan ini dalilnya di surah Al-Baqarah ayat 21. Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian satu-satunya, Dia yang telah menciptakan kalian, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, yang karenanya lah kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Allah sebut di akhir ayat, yang dengannya lah kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Maka berdasarkan ayat ini, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mentauhidkan Allah, menjauhi perbuatan syirik. Bapak Ibu, contoh perbuatan syirik misalnya apa? Datang ke dukun. Kedukun. Ya, banyak-banyak tuh. Percaya ramalan bintang. Datang ke kuburan, kalau dalam rangka kematian ya nggak masalah. Malah bagus. Datang ke kuburan tapi mencari berkah di situ, mengharapkan berkah dari orang yang telah meninggal. Nah, ini kesyirikan jelas. Ya. Contoh kesyirikan yang kita banyak nggak sadar itu kesyirikan. Itu perbuatan tatayur. Ya, anggapan sial yang sering ada di sekitar kita. Ya. Kalau ada cicak jatuh, ini tanda apa? Sial. Kesyirikan itu. Ya. Apalagi? Angka 13. Menganggap itu angka sial. Syirik itu. Ya. Apalagi? Apes itu ya apes. Mau masuk rumah pertanda ada tamu. Kesyirikan itu. Ya. Dari sisi mana kesyirikannya? Meyakini sesuatu sebagai penyebab terwujudnya perkara lain, sementara Allah tidak pernah menjelaskan itu sebagai sebab. Ya, maka ini kesyirikannya di situ. Ciri yang kedua, orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah SAW secara khusus dalam peribadahan. Ini adalah keterangan yang Allah sebut sendiri dalam Al-Quran. Silakan catat dan lihat surat Az-Zumar ayat 33. Az-Zumar ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, "Walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan terhadap dia yang datang membawa kebenaran, orang-orang yang membenarkannya, mengikutinya, itulah orang-orang yang bertakwa. Yang membawa kebenaran siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah sebut, yang membenarkannya, yang mengikutinya, itulah orang yang bertakwa. Maka inilah dua perkara yang mendasari ketakwaan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan. Semua penjelasan tentang ketakwaan, kalau tidak didasari dengan dua hal ini, tidak teranggap takwa. Seperti tadi definisinya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Salat misalnya. Salat itu kan perintah Allah. Kalau ada orang yang salat, tapi dia tidak bertauhid, bahkan justru dia melakukan perbuatan syirik. Ada nggak orang yang salat tapi dia berbuat syirik? Ada tidak? Contohnya bagaimana? Salatnya tidak ikhlas karena Allah. Dia niatkan salatnya untuk selain Allah. Itu syirik loh, terkait dengan salatnya. Dia salat karena ingin mengharapkan pujian orang lain misalnya. Itu kesyirikan. Karena ibadah itu harus karena Allah, tidak boleh karena ada selain Allah. Atau dia salat, ada perbuatan syirik lain yang dia juga lakukan. Dia salat tapi bersamaan itu dia pakai jimat. Dia salat tapi bersamaan itu dia senantiasa mempercayai ramalan bintang. Ya, seperti anak muda banyak sekarang ini selalu mengacu kepada ramalan bintang. Ada bintang Sagittarius, Capricornus, Aquarius, Infus, Mampus. Sekalian. Itu kesyirikan. Nah, orang yang salat kayak gini kan dia menjalankan perintah Allah. Betul? Betul tidak?
Tapi bersamaan itu kalau dia ada perbuatan kesyirikan, tidak ada gunanya. Makanya maksud ketakwaan yang lebih mendasar dua ini. Bukan hanya tentang menjalankan perintah Allah. Bisa dipahami? Kalau hanya tentang menjalankan perintah Allah banyak. Kayak sedekah. Sedekah itu perintah Allah atau bukan? Perintah Allah atau bukan? Perintah Allah. Tapi adakah ya orang yang bersedekah dan dia tidak beriman kepada Allah? Ada tidak? Banyak. Ada. Dia sedekah, tapi bersama itu dia tidak beriman kepada Allah. Maka ketakwaan itu bukan hanya tentang menjalankan perintah Allah, bukan. Menjauhi larangan Allah, bukan. Tapi ada yang lebih mendasar. Inilah dua hal yang Allah sendiri telah menjelaskannya. Oleh karena itulah hadirin dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah itu hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Itu orang-orang yang mendasari ketakwaannya dengan dua hal yang telah kita sebutkan tadi. Itulah yang Allah terima. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita berusaha mengaplikasikan atau merealisasikan ketakwaan itu dengan dua dasar ini. Dengan dua dasar ini. Ya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kita kembali ke ayat. Maka ayat ini termasuk salah satu keutamaan orang yang bertakwa. Yaitu Allah sebutkan akan dijauhkan dari api neraka. Baik, kita lanjutkan. Ayat setelahnya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dia yang menginfakkan harta bendanya dalam rangka menyucikan dirinya. Nah, ini di antara cabang yang lahir dari ketakwaan. Ya. Bukan ini ciri orang bertakwa. Perhatikan. Ini bukan tentang ciri orang yang bertakwa. Tapi ini adalah amalan yang lahir dari ketakwaan. Jangan katakan orang yang menginfakkan hartanya itulah ciri ketakwaan. Tidak. Terlalu banyak orang yang menginfakkan hartanya tapi dia tidak bertakwa. Koruptor itu hasil korupsinya mereka infakkan itu di jalan Allah. Betul tidak? Bertakwa tidak itu? Hendaklah, jelas. Ya. Maka ini adalah amal perbuatan yang lahir dari ketakwaan. Akan teranggap benar bila orangnya mendasari amalan ini dengan ketakwaan. Kemudian dari ayat ini Allah menyebut tujuan menginfakkan harta itu adalah untuk menyucikan diri kita dari dosa. Maka bukanlah tujuan menginfakkan harta untuk mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, dikatakan sebagai dermawan, bukan. Ayat ini menjelaskan, Anda bersedekah itu sebenarnya adalah kemanfaatannya untuk Anda sendiri, bukan untuk orang lain. Maka ini termasuk ayat supaya kita paham. Sedekah itu kita yang butuh. Bukan orang lain yang butuh. Sejatinya kita yang butuh untuk bersedekah. Karena dengan sedekah itu, kita membersihkan diri dari dosa. Akan digugurkan dosa kita. Sekarang, butuh nggak kita? Butuh tidak? Butuh. Maka bacalah. Anda yang membutuhkan sedekah. Baik. Isa jam berapa hadirin? Pak Boy? Lewat 5. Baik, masih lama ya? Alhamdulillah. Kita selesaikan. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 19, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tidak ada seorang pun yang memberi nikmat kepadanya yang harus dibalas. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ayat ini menjelaskan bahwa kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya dia tidak mengeluarkan hartanya itu untuk balasan bagi orang yang telah berbuat baik kepadanya. Tapi dia berikan harta itu kepadanya sebagai imbalan atasnya. Ya, dia tidak pula melakukan seperti itu. Tapi dia berikan harta itu illa batigha wajhi rabbil a'la. Penjelasan pada ayat setelahnya, yaitu dalam rangka mengharapkan wajah Allah yang maha tinggi. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini termasuk keutamaan yang luar biasa kelak pada hari kiamat. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Karena bila dikatakan akan berjumpa dengan Allah, itu sudah kepastian dia akan masuk ke dalam surga. Semoga kita termasuk yang mendapatkan keutamaan ini. Lalu pada ayat setelahnya,
Allah Subhanahu wa taala menutup dengan firman-Nya, wala saufa yarda. Illa butiqa wajhi rabbil a'la wala saufa yarda. Dan kelak dia pasti akan merasakan keridhaan, kepuasan dari apa yang Allah akan anugerahkan kepada dirinya. Baik, ini ayat yang terakhir dari surat Al-Lail ini. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, banyak pelajaran-pelajaran yang terkandung darinya, ya, yang semoga kita bisa mengambil manfaat dan kebaikan darinya untuk bekal bagi kita dalam menjalani agama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah untuk kita semuanya untuk selalu berada di atas jalan yang lurus, dan semoga Allah menganugerahkan kita istiqomah sampai maut menjemput, dan semoga Allah mewafaqkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu a'lam. Cukup materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, silakan Pak. Sudah. Ya, tadi saya baca dari hafalannya. Sehingga saya itu di surat Innama yataqabbalallahu al-muttaqin. Al-muttaqin. Ya. Al-Maidah ayat ke-27. Al-Maidah ayat ke-27. Kalau mau nanti buka Al-Qur'annya, buka halaman 112. Catat aja Pak Yuda, halaman 112. Itu ada di tengah. Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Katakanlah bahwa Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang melandasi ketakwaannya dengan dua hal yang telah kita sebutkan tadi, bertauhid dan ittiba. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Enggak ada yang mau? Ya, silakan. Ya, Ashqa. Ya. 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 Ada persamaan tapi tidak mutlak. Ya, sama tapi tidak serupa. Kurang lebih seperti itu. Bahwa kalau yang disebutkan ashqa sebagai penghuni neraka, jelas telah terkumpul padanya kerugian, telah bisa disebut dengan tersesat. Tapi kalau ada penyebutan untuk golongan yang tersesat, belum tentu mereka celaka. Ya. Seperti Nabi kita di surah Ad-Duha dan telah lewat penjelasannya. Rasulullah itu sempat diberi predikat oleh Allah dol, tersesat. Ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Kami mendapatkan dirimu, wahai Muhammad, pada asalnya dalam keadaan tersesat. Maksudnya apa? Keadaan yang tidak ngerti apa perintah Allah, apa larangan Allah. Nggak ngerti syariat Allah. Nah, jadi kalau ada penyebutan tersesat, belum tentu dia merugi. Tapi itu penyebutan pada fase yang dia belum diberi hidayah. Gitu loh. Tapi kalau penyebutan dia celaka, sudah termasuk semua penyebutan itu. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Pak Dudung ya. Bagaimana caranya amalan-amalan yang ibadah sehari-hari kita inginkan tambah jenisnya di sini supaya tetangga kita, saudara kita, keluarga saya lebih cepat untuk dapat hidayah. Itulah kira-kira. Baik, pertama harus kita pahami hadirin, kita itu beramal ibadah, prioritas utamanya adalah Allah, tujuannya. Kita itu beribadah, prioritas utamanya adalah Allah, agar mendapatkan pahala darinya, agar mendapatkan ridhonya. Itu prioritas utama. Jangan pernah ada tujuan manusia. Mau orang ridho nggak ridho, itu nomor sekian. Betul itu kita inginkan. Tapi jangan jadikan tujuan utama.
Jangan kita mencari amalan, apa kiranya amalan supaya orang ridho kepada kita. Nggak usah itu niat Anda sudah salah. Beramalah untuk mendapatkan apa? Ridhonya Allah. Karena kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu sesuatu yang nggak pernah kita dapat. Nggak akan pernah dapat, Pak. Orang bisa aja ridho kita di suatu momen saat tertentu. Tapi potensi untuk berubah selalu ada. Betul tidak? Maka jangan jadikan tujuan utama mencari amalan supaya orang senang. Gak usah itu. Beramallah karena agar mendapatkan ridho Allah. Bertakwalah. Jalankan perintah Allah. Jauhi larangan Allah. Untuk mendapatkan ridhonya Allah. Bertakwa aja kepada Allah. Ya. Ya mudah-mudahan Allah buat orang ridho kepada kita. Tapi bukan itu tujuan utama. Karena telah bertakwa lebih dulu dari kita Rasulullah. Apakah Rasulullah diridhai oleh orang semua? Enggak kan? Ada nggak yang benci Rasulullah? Ada tidak? Banyak bahkan. Sampai sekarang loh. Apakah Rasulullah mencari amal supaya orang ridho kepada? Enggak. Yang penting bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Dudung, ya? Baik. Barakallahu fiik. Kita tutup, sudah terdengar adzan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.